Pagi hari setelah Damian berangkat ke kantor, mansion, Sape. Rara memastikan pintu kamar terkunci. Ia melepas kacamata hitamnya. Tatapannya tajam dan fokus. Ia berjalan menuju lukisan abstrak di dinding, menggesernya, dan menekan panel brankas. Jari-jarinya menekan angka yang dibisikkan Damian. Semalam, 0, 5, 0, 5, 9, 5. Klik lampu indikator, berubah hijau. Pintu brankas terbuka mendesis. Rara menahan napas. Isinya tumpukan uang tunai emas Betenggen dan beberapa berkas. Rara mengabaikan uangnya. Ia mencari bukti pembunuhan. Tidak ada pistol, tidak ada racun. Namun, ia menemukan sebuah map merah bertuliskan Project Nusantara. Rahasia sangat tinggi. Rara membukanya. Ini adalah dokumen tender pembangunan kota mandiri senilai 50 triliun rupiah. Ini proyek Hidap Moti bagi Alkatiri Corp. Di dalamnya tertera angka penawaran Damian dan strategi detailnya. Rara tersenyum sinis. Aku tidak menemukan pistolmu, Damian, tapi aku menemukan jantungmu. Jika proyek ini gagal, kau hancur. Rara mengeluarkan ponsel burner dari sol sepatunya yang tebal. Ia memotret setiap halaman dokumen itu. Siang hari, Rara meminta izin Pak Hasan, kepala pelayan, untuk pergi ke taman kota, ditemani sopir. Dengan alasan ingin mendengar suara burung. Di taman, Rara duduk di bangku, menyuruh sopir membelikan es krim di kejauhan. Saat sopir pergi, Rara mengirim foto-foto dokumen itu ke nomor anonim milik Shio Gamma Group. Saingan bebuyutan Damian. Pesan terkirim, gunakan ini untuk mengalahkan Alkatiri. Bayarannya, hancurkan dia sampai miskin. Rara kembali memasang wajah polos saat sopir datang membawa es krim. Ia menjilat es krim itu dengan santai. Sementara di dunia maya, ia baru saja meledakkan bom waktu. Kantor Alkatiri Corp. Ruang rapat direksi. Suasananya mencekam. Damian membanting telepon genggamnya ke dinding, hingga hancur berkeping-keping. Para direksi menunduk ketakutan. Damian berteriak. Bagaimana bisa? Gamma Group mengajukan penawaran 100 rupiah, lebih rendah dari kita. 100 rupiah, itu artinya mereka tahu angka pasti kita. Pak, mungkin ada kebocoran di tim IT. Jawab wakil direktur. Ada pengkhianat di ruangan ini. Teriak Damian. Damian menatap semua orang dengan mata merah menyala. Proyek Nusantara hilang. Saham Alkatiri langsung anjlok 15% dalam 1 jam. Investor mulai menarik dana. Damian merasa sesak napas, serangan paniknya kambuh. Dunia seakan runtuh menimpanya. Ia mengusir semua orang keluar. Sendirian di ruangan luas itu, sang serigala hitam tampak kecil dan terpojok. Ia butuh tempat sembunyi. Ia butuh pulang. Malam hari, hujan deras. Damian pulang ke mansion dengan pakaian basah kuyup. Ia masuk ke kamar utama seperti zombie. Rara sedang duduk di sofa, mendengarkan audiobook. Ia mendengar langkah berat Damian. Ia tahu sabotasenya berhasil. Tuan sudah pulang? Kenapa basah sekali? Asterisk tanya Rara. Asterisk. Damian tidak menjawab. Ia berjalan gontai, lalu menjatuhkan dirinya ke lantai, meletakkan kepalanya di pangkuan Rara. Tubuh Damian menggigil hebat, bukan karena dingin, tapi karena syok dan marah. Mereka mengambilnya, semuanya. Proyek itu, harapan terakhirku untuk lepas dari bayang-bayang ayah tiriku. Ucap Damian dengan suara parau. Rara diam, tangannya melayang ragu di atas kepala Damian. Harusnya aku senang, batin Rara. Ini yang aku mau. Dia menderita. Tapi melihat pria arogan ini begitu rapuh di pangkuannya, ada rasa tidak nyaman yang menjalar di dada Rara. Rara? Panggil Damian. Ya, Tuan. Saut Rara. Dunia ini penuh sampah. Semua orang memakai topeng. Semua orang ingin menikamku dari belakang. Cuma di sini, cuma di ruangan gelap ini bersamamu, aku merasa aman. Damian mendongak, menatap kacamata hitam Rara. Ia melepas kacamata itu lembut. Karena kau tidak bisa melihat hartaku, kau juga tidak bisa melihat kelemahanku. Kau satu-satunya yang murni.
Kata-kata murni itu menampar Rara lebih keras daripada tamparan fisik. Ia adalah pengkhianat terbesar di hidup Damien, tapi Damien justru menganggapnya tempat perlindungan. Damien merogoh sakunya yang basah. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil yang agak penyok. Tadi, sebelum berita kekalahan itu muncul, aku sempat mampir ke toko antik. Aku melihat ini, ucap Damien. Damien membuka kotak itu. Isinya sebuah kalung dengan liontin, kotak musik kecil. Penjualnya bilang, jika kau putar tuasnya, musiknya bisa menenangkan hati. Kau suka musik kan? Damien memakaikan kalung itu ke leher Rara. Rara mematung. Pria ini baru saja kehilangan triliunan rupiah karena ulahnya, tapi masih sempat membelikan oleh-oleh untuknya. Tuan tidak marah? Tanya Rara. Marah. Aku ingin membakar dunia sekarang, tapi bukan padamu, jawab Damien. Damien memeluk pinggang Rara, membenamkan wajahnya di perut Rara, mencari ketenangan. Nyanyikan sesuatu, atau mainkan piano, apa saja. Buat aku lupa hari ini, ucap Damien. Rara menatap ubun-ubun Damien, tangannya yang gemetar, perlahan membelai rambut basah Damien. Tidurlah serigala, nikmati mimpi indahmu malam ini, karena besok, aku akan menyiapkan racun yang lebih mematikan. Batin Rara. Rara mulai bersenandung lirih, lagu pengantar tidur. Sementara di luar jendela, kilat menyambar, menandakan badai yang sesungguhnya baru saja dimulai.